Tahun lalu tanggal 8 sampai 11 Mei 2023 ya, itu Bank BSI Indonesia ya, itu kena ransom. Dampaknya itu karena mungkin yang di lock adalah server database, jadi bukan semua komputer yang nggak bisa digunakan, tapi lebih ke arah yang pusat data mereka di lock. Kalau ransom itu, walaupun kita udah berhasil buka kredensial, nggak bisa langsung dilihat filenya, nggak langsung terbuka seperti itu aja. Nah, inilah yang kadang perusahaan banyak miss. Data sebesar itu, sebanyak itu, customer banyak, tapi mereka lupa backup. Jadi Itu nggak ada sering backup? banget, nggak ada Dua-duanya? backup. Dua-duanya nggak ada backup. Dua kasus itu nggak ada Nggak ada backup. backup. Wow, datanya di server utama. Terus backupnya taruh di server utama juga. Ya, itu itu kena sih. ransom sama backupnya juga dikunci sama aja. Halo Theo. Halo. Hari ini kita mau ngebahas ini ya, materi yang sangat menarik sekali, yaitu adalah ransom. Ransom ini mungkin nggak terlalu banyak yang belum banyak yang ngebahas, belum banyak yang ngomongin, tapi ini sebenarnya penting banget ya, karena memang gimana ya, kita ngelihatnya kayak kelihatannya tuh di Indonesia itu kayaknya yang kena tuh nggak banyak, tapi sebenarnya di balik itu banyak ya. Maksudnya mungkin mereka nggak, kalau ada misalnya ada satu perusahaan nih kena ransom, kayak mereka tuh belum tentu open. Gue kena ransom nih, kan biasa mereka tuh kayak jatuhnya kayak merasa kayak aib kayak semacam itu kali ya. Jadi kayak mereka tuh kalau kena ransom tuh diem-diem. Jadi belum banyak yang ngebahas nih. Padahal waktu kita kena ransom itu kan gila banget tuh. Itu benar-benar itu perusahaan itu bisa kayak mau operasionalnya terganggu kan gitu. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Theo. Mungkin bisa kenalan dulu. Theo ini background-nya apa, kesibukannya apa aja sekarang? Oke, thank you Ko Albert. Mungkin kenalan dikit ya, gue Theo, seorang cyber security specialist, atau mungkin bisa dibilang bikin konten juga untuk security awareness, yang dimana sesuai yang Ko Albert omongin tadi, gue pernah nge-handle beberapa kasus ransom, tapi yang akan mungkin gue jelasin saat ini kasus ransom yang pertama kali pernah gue hadapi gitu. Oke, nah jadi saya pribadi pun juga maksudnya kan belajar ya cyber security, kemudian juga bikin konten juga ya, tahulah ransom segala macam. Cuma memang terus terang saya pribadi belum pernah berhadapan langsung sama si ransom ini. Pernah sih ada temen kayak dia lewat telepon, aduh gue kena ransom nih, laptop gue kena ransom nih, gimana nih, data gue nggak bisa diakses segala macam ya kan. Cuma kan waktu itu mungkin cuma laptop pribadi doang, dan kayaknya datanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu penting, akhirnya cuma ya udahlah di format ulang, udah hilang gitu kan. Nah tapi kalau yang ransomnya yang ibaratnya kenanya di satu perusahaan, banyak komputer yang kena, mungkin ada data-data penting yang kayaknya kalau sampai itu dihapus damage-nya gede banget. Nah itu terus terang saya pribadi belum pernah ketemu handle langsung. Nah kebetulan nih teman kita Theo ini udah pernah nih menghadapi kayak gitu. Nah jadi menarik ya. Jadi sih aku juga pengen tahu, maksudnya Theo ini di handle ransom tuh kayak gimana pengalamannya. Pasti kan kita bisa belajar banyak dari pengalaman langsung Theo ini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong Theo, tahu nggak hari ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa ya? Coba lihat. 12. Tanggal 12 ya? Iya. 12 apa? 12 Mei. 12 Mei 2024. Betul. Nah, tadi saya browsing-browsing, ternyata 12 Mei itu ada hubungannya sama ransom nih, terutama di Indonesia. Nah, ternyata di tahun lalu, bulan Mei juga, ini kan sekarang tanggal 12 Mei. Iya. Nah, tahun lalu, tanggal 8 sampai 11 Mei 2023 ya, itu Bank BSI Indonesia ya, itu kena ransom. Dan tanggal 8 sampai tanggal 11 itu mereka itu benar-benar mengalami gangguan. Maksudnya tuh nasabahnya mau transaksi di cabang nggak bisa. Ini berita dari Kompas ya, teman-teman mungkin bisa lihat berita di Kompas sih, nanti aku kasih linknya. Nah terus mereka mau pakai mobile bankingnya itu nggak bisa. Terus kemudian juga ATM juga nggak berfungsi. Jadi benar-benar dari tanggal 8 sampai tanggal 11 itu nasabah Bank BSI itu sama sekali nggak bisa ini ya, maksudnya tuh nggak bisa transaksi gitu loh. Ngeri-ngeri juga kan waktu itu
nasabah pada bertanya-tanya ini gimana gitu kan. Terus kemudian dari kayak kelihatannya dari pihak BSI pun juga nggak terlalu banyak klarifikasi, jadi kayak bingung gitu kan. Nah, cuma nggak tahu nih, bener nggak sih itu dari ransom juga, kita kan nggak tahu, soalnya kita nggak handle langsung, cuma kita ngelihatnya dari luar aja. Nah, cuma ini penting banget kan, maksudnya kelihatan juga dari sini tuh mereka pun juga nggak terlalu open lah sebenarnya, karena mungkin nggak enak apa bagaimana gitu. Mungkin dianggapnya itu kayak semacam kalau terlalu open bisa merusak reputasi kan, itu bahaya juga. Nah, terus kembali ke Theo. Theo ini kan pernah handle ransom secara langsung, itu udah berapa kali? Kalau sejauh ini sih 2 kali, tapi yang betul-betul sangat apa ya bahasanya, yang sangat menarik itu yang pertama, kasusnya yang pertama. Oke, itu dua-duanya perusahaan ya? Perusahaan, dua-duanya perusahaan. Wow. Terus bisa cerita nggak dari kita nggak usah sebut perusahaannya ya, cuma maksudnya kita ambil dari study case-nya, maksudnya kita lihat pelajarannya ya kan. Nah itu dari kedua perusahaan itu dampak dari mereka gimana sih? Maksudnya tuh apakah dalam satu perusahaan itu komputernya semuanya nggak bisa dipakai atau bagaimana gitu? Itu maksudnya sampai dua perusahaan tuh sampai minta bantuan kamu tuh, itu kenapa gitu loh? Mereka kenapa gitu? Bisa cerita nggak? Kalau misalkan dampaknya itu karena mungkin yang di lock adalah server database, jadi bukan semua komputer yang nggak bisa digunakan, tapi lebih ke arah yang pusat data mereka di lock, akhirnya nggak bisa melakukan transaksi, data-data yang berhubungan dengan customer itu nggak bisa dilihat, Nggak bisa akhirnya diakses sama sekali. betul, jadi akhirnya membuat perusahaan itu gagal operasional, gagal jalan. Wow, itu dua perusahaan itu kenanya di database server semua, dua-duanya. Betul, Wow. dua-duanya. Dan itu parah banget. Iya benar-benar pastinya ya, soalnya gimana ya, maksudnya dalam satu perusahaan semua staffnya mau kerja aja nggak bisa kan, mau buka datanya aja mau kerja nggak bisa, jadi kan gitu. Itu berapa hari mereka itu sampai nggak bisa kerja itu, operasional Itu terganggu? sih kalau yang kasus yang pertama tuh yang agak lumayan parah ya, karena mereka tuh lumpuh hampir 2 minggu. Wow, Hampir 2 minggu. 2 minggu itu jadi ibaratnya mereka tuh mau kerja aja nggak bisa gitu ya? Iya betul. Itu skala perusahaannya boleh tahu nggak, itu kira-kira mereka tuh kayak staffnya range staffnya tuh ada berapa banyak, maksudnya staffnya 10 orang kah, 100 orang kah, atau ada gambarannya coba supaya dapat gambaran. Gambarannya kalau yang pertama ya, itu yang saya handle itu lumayan oke lah. Ada sekitar 50 sampai 100 orang staff. Dan semuanya itu mau kerja nggak bisa. Betul. Wow. Buset. Terus udah gitu gimana? Bisa sharing nggak waktu itu? Kok mereka bisa sampai kena? Itu kan ibaratnya 2 minggu perusahaan sebesar itu nggak bisa operasional kan, tuh benar-benar kacau banget ya, parah banget. Nah itu 2 minggu mereka itu bisa kena ransom tuh dari mana sih? Ketahuan nggak sih waktu itu? Menurut analisa dari perusahaan tersebut itu kelalaian suatu sistem. Maksudnya di sini mungkin mereka agak kurang update. Memang bukan perusahaan yang sangat mengandalkan orang IT gitu. Mereka tidak berfokus ke sana. Namun ketika saya coba untuk investigasi lebih lanjut case ini dari mana, ternyata di sini adalah kelalaian manusia yang terkena phishing. Ya, kita tahu lah phishing itu seperti apa. Iya. Waduh. Gitu. Wow. Terus itu berarti ini ya, maksudnya di perusahaan itu sebenarnya ada orang IT-nya, tapi mungkin orang IT-nya itu nggak terlalu, maksudnya scope atau itunya kurang kali ya untuk handle insiden ini gitu ya? Kalau di sana tuh gimana ya? Kan kalau ransom ini berhubungan sama yang namanya security. Yes. Nah, sedangkan perusahaan mereka tuh IT-nya hanya sebatas yang memperbaiki komputer, lebih ke sana. Iya. Oke. Terus lalu gimana waktu itu, bisa ini nggak terselesaikan nggak masalahnya? Jadi maksudnya kan kamu cerita tuh 2 minggu, wah mereka nggak bisa operasional, nggak bisa kerja nih, gawat nih. Nah itu gimana akhirnya? Penanganannya itu seperti apa? Akhirnya ya mau nggak mau kita, sebenarnya gue di sini ngerjainnya nggak cuma sendiri ya. Ada 2 orang lagi di bawah gue yang bantu. Okay. Karena memang kalau handle sendiri tuh agak lama. Karena kan kita mesti tahu celahnya di mana untuk nutupnya seperti apa. Dan waktu itu tuh
Sebetulnya mereka juga kelimpungan kali ya, bingung. Itu Hari ini siapa harus perusahaannya? gimana? Perusahaannya Oke. dari pihaknya. Akhirnya mungkin teman ketemu teman dan kebetulan gue juga orang security bergerak di bidang sana. Dia minta tolong, lo bisa ransom nggak? Ini perusahaan gue kena ransom. Kira-kira lo bisa decrypt nggak? Akhirnya dengan memberanikan diri, ini case pertama gue. Oke, wow. Akhirnya coba dicek dulu ya. Ya dilihat dulu. Akhirnya kita buat perjanjian untuk ketemu. Gue langsung masuk ke ruang mereka. Lalu gue coba investigasi. Ini kira-kira gimana, case-nya gimana, kronologinya kenapa bisa seperti ini. Dan itu kan kita harus tahu dulu. Benar. Lalu setelah itu menurut mereka kurang di teknologinya, tidak update software, tidak update OS. Akhirnya gue coba updatein dulu. Pertama yang jelas yang harus gue cegah dulu lah. Lalu setelah itu gue coba lihat file-filenya, file-file yang di lock itu. Lalu setelah itu gue coba lihat lagi. Kan kalau misalkan ransom itu di belakang nama file ada jenisnya. Iya, itu apa extensionnya Extensionnya, ditambahin, betul. dikunci abis itu ditambahin. Yang randomnya Iya, itu lah, iya. entah YZ bla 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 Bener, bla lah bener, gitu. bener. Pokoknya bukan kayak jenis PDF, kayak Iya. titik PDF. Kan kalau normal gitu titik PDF, Iya. titik docs. Ini tuh random string banget. Tapi titik PDF-nya tetap ada nggak waktu itu? Nggak ada. Oke, Itu berarti langsung berubah. Oh, berarti titik belakang apa PDF itu semua jadi hilang semua. extensionnya udah itu berubah langsung semua. berubah Oh, karena oke. di lock kan. Jadi terenskripsi. Nggak bisa dibuka. Akhirnya mau nggak mau waktu itu mungkin karena case pertama masih bingung. Cobalah browsing. Ini harus gimana ya kalau mau ngedecrypt ransom. Akhirnya cobalah kita reverse. Kita reverse, kita drag, abis itu kita lihat code-nya seperti apa. Awalnya code-nya random banget, nggak bisa dibaca sama manusia. Jadi memang harus di apa namanya? Duh lupa tuh apa tuh namanya. Pokoknya yang dia lihat yang di encrypt cuman jadi bisa terbaca. Iya, maksudnya Encode. ini nggak sih, maksudnya kayak mereka tuh nguncinya tuh kayak nggak cuma satu lapis ya, bener Iya, nggak? Kayak betul. berlapis-lapis gitu ya. Berlapis-lapis. Jadi kayak kita pertama kali lihat filenya itu kayak buset, ini apaan, sama sekali nggak Iya, kebaca. Jadi betul. kayak kamu tuh kayak ngebuka lapis pertamanya dulu gitu ya. Iya, Jadi setidaknya kelihatan dikit, tapi bukan data sesungguhnya. Betul. Habis itu kamu buka lagi, itu berapa lapis waktu itu? Waktu Ketahuan itu nggak? kayak mungkin karena ransomnya nggak begitu parah ya, bukan ransom yang benar-benar separah mungkin Lockbit Iya, atau ada Alpha Black Cat. Nah ini tuh lupa sih jenisnya apa, cuman kayak 2 lapis 3 lapis itu aja udah oke, kebaca. udah kebaca karena biasa mereka mengunci paling lapisan terluarnya tuh dengan kredensial public. Oh, Public oke. case. Public Jadi case, bisa ya. ditemukan di mana aja tapi cuma diselip-selipin aja sama dia. Iya. Jadi kayak pertama kamu buka itu kan kayak apa nih kan gitu kan. Terus Iya. akhirnya kamu bisa buka pakai Iya, public key. betul. Setelah buka public key, setidaknya baru mulai tuh tantangan. Ya terbesarnya tuh di situ ya lapisan-lapisan keduanya itu kayak lah ini udah nggak bisa nih pakai public key. Iya, Maksudnya iya, nggak iya. mungkin kalau dalam decrypt itu nggak bisa satu kunci itu untuk semua lapisan. Jadi memang pinter gitu si hackernya ini pinter. Iya. Dia Jadi coba dibikin sesulit mungkin untuk mencarinya supaya kita bayar tebusan. Kan seperti itu ya. Akhirnya itu gimana tuh? Akhirnya kan public, kamu kan lapisan pertama pakai public itu kebuka tuh. Wah, udah berhasil tuh. Ibaratnya kunci pertama kebuka. Terus nanti kan masih ada lapisan kedua, lapisan ketiga. Tuh waktu itu berhasil nggak? Waktu itu gimana tuh? waktu itu sempat kesulitan banget di lapisan kedua karena ya ini lagi-lagi ini first case. Jadi kayak ini gimana cara carinya? Akhirnya gue sama orang-orang di bawah bilang kita coba ikut kelas atau mungkin cari orang-orang yang bisa kripto. Kripto bukan cryptocurrency Kripto, yang bukan Bitcoin itu ya. Ya, jadi kita mencoba belajar lah blockchain seperti itu. Lalu akhirnya kita analisa. Oh, nemu terbaca, Oke. ditanda petikin, terus disamarkan. Memang harus diubah ke base 64 kalau nggak salah. Iya. Setelah diubah bisa terbaca, kita masukin, oke kebuka. Dan itu setelah itu benar-benar kebuka. Tapi kalau ransom itu, walaupun kita udah berhasil buka kredensial, nggak bisa langsung dilihat filenya, Lalu? nggak langsung terbuka seperti itu aja. Terus itu maksudnya gimana tuh? Itu mesti kita recovery. Oh, Mesti kita recovery. maksudnya tuh filenya rusak gitu?
Iya, mungkin kesannya kayak korup ya, kayak korup, tapi sebenarnya nggak korup. Oke, ngerti. Jadi kayak tadi kamu cerita kan di awal itu kamu buka pakai public key kebuka tuh. Betul. Nah, abis itu kedua itu yang agak membingungkan tuh. Ternyata setelah tahu celahnya ada ya udah tahu patternnya, polanya kayak gimana, cara dia nyembunyiinnya, kebuka lagi tuh lapisan kedua. Itu pun filenya masih korup. Masih korup. Berarti kebaca tapi korup gitu. Ya, extensionnya hilang dan sudah menjadi normal, tapi Oke. tidak bisa terbuka. Dan itu membutuhkan recovery. Dan recovery-nya pun lama. Itu tergantung seberapa besar file size-nya. Wow. Waktu itu berapa lama tuh penanganannya? Maksudnya kamu handle itu kan lama tuh. Berapa lama tuh sampai akhirnya gimana? Maksudnya itu bisa nggak sampai itu kan ibaratnya kan si database servernya itu kan rusak tuh datanya kan kekunci tersandera sama si ransom ini. Akhirnya endingnya gimana? Maksudnya bisa nggak itu server itu normal lagi? Maksudnya perusahaan itu bisa operasional lagi? Ujungnya pasti bisa ya yang namanya udah kena recovery. Recovery-nya pun berjalan sekitar 2-3 hari. Oke. Ya bukan waktu yang lama sih sebetulnya dibandingin yang lain. Iya benar-benar. Sudah normal, cuman mungkin sedikit terhambat aja dan mesti minta maaf ya sama customer pastinya. Iya benar. Wah parah banget 2 minggu ya. Aduh. Iya. Gitu. Ibaratnya kita nggak usah 2 minggu deh, kita keganggu operasional 2-3 hari aja udah kacau banget ya, apalagi 2 minggu. Waduh, untungnya bisa normal lagi. Iya. Wah gile. Terus itu apa namanya? Setelah itu padahal ini sebenarnya ransomnya ya bukan yang parah ya sebenarnya. Dibilang parah enggak sih, tapi yang namanya ransom tetap sulit Tetap dibuka. aja ya, iya, sulit benar. dibuka. Yang namanya ransom dibuat ya untuk ya di Ini lock. jadinya kayak ini ya, kayak ini nggak sih, kayak main puzzle kali ya? Iya, Iya, teka-teki banget nih, Teka-teki harus banget. mana nyocokin, ini cocokin kayak gitu. Waktu itu gimana perasaannya waktu pas udah kan kebuka tuh public key, wah udah pasti kan ada, wah ini kan Iya. pasti gimana gitu kan. Terus kemudian kan kedua tuh buntu lagi tuh. Terus akhirnya ketemu tuh, itu gimana tuh? Awalnya seneng banget kayak, wih akhirnya nih pakai public key dong bangga gitu kayak. Oh, awal-awalnya wah ya. kebuka nih lapisannya. Pas lihat waduh ada lapisan lagi nih. Ini gimana ngerjainnya? Malah pertama kali gitu. Ya akhirnya kita coba tanya-tanya orang yang ada di LinkedIn yang mungkin berkutat pada bidangnya gitu. Akhirnya Kak ini nanya-nanya ngerti cara buka ransom gak gini-gini. Mau nggak mau harus memberanikan diri kan. Oke. Akhirnya belajar juga lewat YouTube, belajar lewat course, nanya-nanya temen yang memang di situ Bisa juga, ya? betul. Oke, wow. Terus itu apa kan tadi kan Theo ada cerita tuh file yang udah berhasil kebuka tuh yang lapisan kedua kan korup tuh. Nah, terus kemudian kamu recovery tuh. Setelah recovery kan bisa jalan. Itu akhirnya data servernya itu ada yang korup, nggak ada yang hilang nggak, atau semua balik normal? Nggak bisa semua, Wah, nggak bisa semua. Nggak bisa semua ya. Makanya kenapa Tapi yang penting-penting balik. Nggak juga. balik sih? Balik semua yang Untungnya penting-penting. balik. Untungnya balik. Untungnya. Waduh. Mungkin ada beberapa yang hilang gitu. Emang nggak bisa 100% kayaknya ya. Mungkin Sulit ya? ada, tapi kayaknya nggak semua ya. Oke. Tapi dalam kasus ini yang kamu handle kasus pertama ini bisa berhasil. Yang penting-pentingnya itu balik semua ya. Iya, balik. Wah, untung ya. Untungnya sih begitu. Kalau yang kedua gimana? Kedua sama nggak? Kamu kan cerita tadi 2 kali ya. Yang Betul. pertama tadi, yang kedua itu gimana? Sama. Kalau yang kedua tuh jenis ransomnya lebih berat ya. Wow. Dia menggunakan bahasa Rust. Bahasa Rust itu di Indonesia itu masih jarang banget dan sangat sulit dibaca karena bukan pakai bahasa normal gitu. Bahasa Rust itu maksudnya bahasa gimana tuh? RUST bukan? Iya, RUST. RUST itu masih jarang banget ya. Mungkin tergolong bahasa yang cukup baru dan sangat sulit. Rust itu maksudnya sejenis bahasa program gitu kayak Python Bahasa gitu? program, language. Oke. Pakai Rust dia ya? Pakai Rust. Oke. Terus gimana? Dan itu pas gue coba reverse dan coba untuk di encode, itu benar-benar nggak ngerti. Jadi nggak berhasil sebetulnya, kayak ya udah ini bahasa nggak gua ngerti dan cara bukanya pun beda dari case pertama gua. Gue udah coba berusaha ini nggak ada yang ngerti. Oke. Jadi maksudnya kan
Theo di kasus pertama tuh banyak belajar lah ya, terus dan berhasil lah ya, untungnya ya, bisa berhasil gitu. Wow, kan kamu udah belajar banyak tuh di situ. Pas yang case kedua ini kamu mau ceritanya mau apa ya, menggunakan ilmu-ilmu kasus pertama, ternyata itu nggak jalan, sama sekali nggak bisa dipakai. Oke, terus gimana? Karena kendala bahasa juga. Kalau bahasa yang sebelumnya kan pakai bahasa C. Ya. Bahasa C itu masih lebih dipahami lah, karena kita lah mungkin kita kuliah juga belajar itu, jurusan itu belajar itu pasti gitu. Kalau untuk basic oke lah, mau didalami juga masih oke gitu. Cuman kalau bahasa Rust ini jangankan kita ngerti bahasanya, denger Rust aja kayaknya baru pertama kali kan. Saya baru pertama kali denger di Rust. Iya makanya. Ternyata ada ya. Betul. Akhirnya gimana? Kamu belajar Rust kah atau gimana? Terlalu susah kayaknya buat saya. Kayak ya udahlah, nanti kalau ada di lain kesempatan belajar itu cobalah gitu. Oke. Terus akhirnya gimana kasus yang kedua ini bisa ditanganin nggak kira-kira? Masa itu yang kena kan yang kedua ini data server juga atau gimana? Lewat sysadmin, sistem admin. Jadi kayaknya juga sih people ya, human error mungkin. Oh enggak, maksudku di case kedua ini yang diserang sama ransom ini database juga gitu. Database juga, di lock juga data-datanya. Sama case-nya. Sama. Ya. Cuma ransomnya aja jenisnya beda. Nggak, akhirnya gimana? Berhasil nggak kebuka yang kedua ini? Nggak, susah. Okay. Benar-benar sesusah itu. Okay. Itu nama ransomnya apa ditulis nggak itu? Itu kan biasanya kalau ransom gitu kan ini ya dari si ransomnya itu ngeluarin ini nggak sih, kayak selalu nggak ya ngeluarin kayak minta tebusan gitu, muncul nggak ya kayak tampilan begitu? Iya, betul. Jadi kalau ketika kita klik file yang sudah terenkrip, dia pasti langsung minta tebusan. Dia bakal naro alamat kripto untuk di walletnya dia gitu. Betul. Ya. Karena kebanyakan tuh mintanya kalau nggak via PayPal ya via blockchain, kripto maksudnya. Kripto, iya. Dikasih kalau mau buka data ini tebus gitu ya. Tebus. Jadi itu di nominal berapa tuh? Dua-duanya minta tebusan berarti. Minta tebusan dua-duanya. Kalau ransom tuh pasti minta tebusan. Yang besar sih sebetulnya yang kedua, karena wajar ya, mungkin karena sesusah lebih itu sulit, gitu. Iya. Terus yang pertama itu pada saat itu kalau dirupiahin sekitar 480 juta. Itu yang minta tebusannya. Yang pertama kedua? Yang pertama. Wow. 480 juta. Iya. Yang kedua mungkin kalau kita ngikutin harga Bitcoin sekarang udah 2M kali ya. Gila. Terus waktu itu yang pertama itu atau yang kedua mereka ada ini nggak sih, kayak mereka tuh perusahaan tuh kayak ada mempertimbangkan nggak untuk bayar? Mereka ada cerita nggak? Maksudnya kayak, aduh mereka udah desperate, udah putus asa bagaimana? Aduh gimana ya? Maksudnya kayak diskusi mereka itu di manajemen mereka apa ini ditebus? Mereka ada cerita itu gimana? Ada sempat omongan bahas itu nggak? Ada sih tapi mereka juga pasti mikir 2 kali sih untuk nebus. Kalau misalkan nebusnya mungkin under 100 juta ya atau 100 juta sekian mungkin masih kayak ya udahlah cuma segini uang perusahaan juga ya udahlah gitu. Tapi kalau sampai di atas 300 1M pasti mereka mikir 2 kali. Betul. Terus juga ini ya kayak kalau misalnya kita baca-baca artikel atau berita ya kayak kebanyakan ini enggak sih, maksudnya dari pengalaman yang udah ada itu ransom itu kalau dibayar itu kan janji si pembuat ransomnya itu kan setelah dibayar minta tebusan gitu dibayar akan dikasih key-nya, data kita bisa balik. Tapi kebanyakan katanya ya nggak tahu, maksudnya aku kan pribadi belum pernah handle ransom. Nah itu bener nggak sih kalau misalkan si korban itu bayar dikasih key-nya beneran dan datanya bisa balik? Katanya itu bohong gitu loh, maksudnya udah bayar tapi tetap kayak nggak dikasih gitu loh. Itu gimana? Sejauh ini sih belum pernah nemu yang perusahaan yang mau bayar ya. Karena ya kemarin aja kita ngedekrip sendiri gitu. Tapi kayaknya bener sih kalau ada yang scam gitu kan, memang ya udah yang penting gue dibayar gitu loh. Mungkin hackernya juga berpikiran seperti itu. Yang penting gue udah dibayar, ini terserah lo deh mau gimanain kek. Lagi pula kan urusannya memang karena duit udah dapat ya udah. Iya. Tapi memang sih dari yang dibaca kalau baca-baca artikel segala macam memang disarankan sih bukan disarankan ya, maksudnya dari mereka itu udah warning ya, maksudnya kalau dibayar pun key-nya nggak dikasih gitu loh. Atau mungkin bisa jadi dikerjain lagi kayak
dimintain tebusan lebih gede lagi atau bagaimana kayak gitu. Wow. Terus ini nih ini kan gila banget lah ya, maksudnya ini pastilah ya kalau yang kena ransom begini, apalagi perusahaan itu kan shock banget tuh. Itu waktu kamu ketemu mereka, waktu mereka ini nggak sih panik apa sih namanya tuh, pucat apa gimana? Panik pastilah yang namanya data perusahaan gitu, penting banget gitu. Di lock kan panik kayak aduh gimana ya, saya harus gimana ya, apakah saya harus bayar, apakah saya harus beli tools untuk tahu di mana celahnya supaya ditutup, apakah saya harus sewa orang untuk decrypt gitu. Akhirnya pada saat itu ya saya mengajukan diri untuk mungkin saya bisa saya bantu sebisanya. Kalau memang bisa tembus ya bagus gitu. Kalau soal mau bayar saya berapa ya udahlah bebas, saya serahin aja. Kalau saya sih lebih kayak gitu. Oke. Terus ini kan tadi kan datanya tersandera sama ransom. Itu emang dari perusahaan itu nggak ada ini kayak mereka nggak ada backup kah gitu? Nah inilah yang kadang perusahaan banyak miss. Data sebesar itu, sebanyak itu, customer banyak, tapi mereka lupa backup. Jadi itu sering banget, nggak ada backup. Dua-duanya nggak ada backup. Dua kasus itu nggak ada backup. Wow. Makanya inilah yang harus diperhatikan banget ya. Iya. Itu apa ya? Maksudnya datanya gede nggak sih? Maksudnya kayak datanya sampai tera gitu atau berapa giga gitu? Giga sih, masih giga. Giga ya. Tapi giga pun sebetulnya itu termasuk besar, sekitar 20-30 giga ya. Iya. Tapi sebenarnya mah kalau dibikin standar keamanan ya, itu ini ya harusnya sih untuk nge-backup itu effortnya emang nggak seberapa ya. Betul. Iya, cuma kalau tiba-tiba amit-amit kejadian kena datanya rusak atau kena ransom itu udah ya damage-nya besar. Sayang aja ya masa melakukan backup effortnya nggak seberapa, tapi ketika itu kejadian sesuatu yang bencana gitu, insiden seperti itu nggak ada backup, itu benar-benar ini banget sih, fatal banget ya. Fatal, dan kebanyakan tuh mungkin males ya buat backup, kayak nanti terus gitu dan tidak diperhatikan. Iya. Akhirnya ketika kena baru kapok biasanya, bingung harus apa. Yang pertama itu kan udah berhasil tuh terrecovery, akhirnya mereka ini nggak menggunakan bikin SOP backup gitu? Iya, itu juga saya yang sarankan. Dia bertanya konsultasi kayak untuk menghindari kejadian seperti ini tuh harus bagaimana. Saya bilang ya at least di backup datanya. Harus punya cadangan. Jadi kalau misalkan one day kena lagi kayak gitu nggak usah bayar gitu. Ya udah. Iya, udah ada punya backup. Udah backup. Iya. Tapi backupnya juga harus update. Iya, kalau backupnya cuma sekedar hari ini lo backup, tahun depan nggak lo backup ya buat apa kan gitu. Iya. Terus juga kalau nggak salah backup itu ini ya, maksudnya juga ada kayak cara-caranya ya. Maksudnya kalau misalkan nih kita datanya di server utama, terus backupnya taruh di server utama juga, ya itu kena ransom sama backupnya juga dikunci sama aja ya. Sama aja bohong, kerja 2 kali itu. Iya. Ya kalau nggak salah ini ya, maksudnya saya kan pernah belajar juga ya kayak gitu juga, itu tuh kayak mereka tuh kayak masa untuk perusahaan-perusahaan yang skala dunia tuh kadang backupnya aja tuh kayak nggak cuma satu ya, kemudian juga sampai kalau nggak salah mereka tuh ada sistem ya, kalau yang udah canggih banget backupnya itu kayak dipisah berbagai benua. Jadi kayak backupnya ditaruh di benua Asia, di benua Eropa, sampai ada mitigasinya sampai kayak gitu, iya kan, sampai ada sebutannya cold backup ya, kayak backup yang nggak boleh online ya kalau nggak salah ya, supaya ada apa-apa itu kayak nggak kesambung dengan internet. Betul. Ya, memang sih itu penting banget ya. Terus dengar Theo ini kemarin cerita-cerita ya ada belajar ISO berapa tuh 27001. Iya. Itu kayak gitu ISO itu juga ada ini nggak sih kayak mereka tuh mengatur harus ada backupnya harus sistemnya harus seberapa bagus, atau ada kayak gitunya nggak sih? Ada, itu kan ada checklist goals-nya harus seperti apa. Itu ada checklist-nya. Jadi kayak di dalam ISO itu ya namanya ISO udah standar prosedur ya. Kita juga harus perhatikan sesimpel ini aja deh, di dalam ISO yang
banyak banget perusahaan belum terapin. Contohnya di meja desk kerja nggak boleh ada tumbler yang terbuka supaya menghindari kalau airnya jatuh kena komputer. Oh iya. Seperti itu. Wow, sampai kayak gitu ya. Ya, Betul. Ya, tapi emang bener sih kadang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya itu hal yang sepele. Effortnya nggak seberapa, tapi sekali kejadian damage-nya itu gede. Iya bener-bener. Ya, berarti ibaratnya ISO itu mengatur resiko-resiko yang sebenarnya kita mudah singkirkan, tapi ya kadang kita nggak aware aja apa bagaimana lah kayak kurang diatur dalam standar itu jadi kayak miss gitu ya. Jadi kayak ISO tuh supaya yang kayak gitu-gitu nggak kejadian kayak. Betul. Kayak menarik. Oke. Nah, terus juga ini teman-teman kita juga ada bikin grup WhatsApp ya. Kita ada bikin grup WhatsApp namanya Komunitas Hacker Baik. Nah, Komunitas Hacker Baik ini udah berjalan dan cukup awalnya agak sepi lah, mungkin masih baru-baru ya, tapi sekarang udah lumayan rame ya, kayak udah ratusan lah ya. Nah, dan grup WhatsApp Komunitas Hacker Baik ini juga kalau kita lihat-lihat juga cukup membantu. Jadi kayak banyak teman-teman yang kayak hampir kena tipu atau mungkin kena tipu terus mau ditipu lagi, nanya-nanya di grup itu, kita bisa kasih pencerahan lah kira-kira ini bagaimana, dan itu banyak sih yang kebantu pencerahan itu. Nah, tapi kan kalau grup Komunitas Hacker Baik itu kayaknya lebih ke perorangan ya, kayak personal gitu. Nah, ini kita juga lihat lagi selain personal, sebenarnya ada kemungkinan ada di luar sana tuh kebutuhan untuk perusahaan. Ya kayak tadi Theo ceritakan, ada perusahaan kena ransom. Waduh, ya kan, nggak bisa operasional sampai 2 minggu. Waduh, ya itu untung Theo turun tangan, masa handle itu bisa berhasil. Ya kalau misalkan nggak ditangani sama Theo, mungkin nggak cuma 2 minggu, mungkin bisa sebulan, 2 bulan, kita nggak tahu itu gimana datanya kekunci begitu kan. Nah mungkin dari teman-teman yang mungkin ada yang di sini punya perusahaan yang menggunakan komputer cukup banyak, yang ada mungkin ada aplikasi, ada database-nya, terus kemudian juga mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin IT gitu ya, masa IT di satu perusahaan, IT di perusahaan yang mungkin satu saat ada yang kendala-kendala kayak begini, masalah keamanan cyber. Nah, ini kita rencana ada mau bikin grup WhatsApp tapi khusus untuk perusahaan gitu. Nah, ini kalau misalkan mau tertarik bergabung, itu bisa gabung, linknya ada di deskripsi. Nanti di situ bisa daftar. Nanti di situ kalau memang ada kayak case-case nanya mengenai seputar security di perusahaan, skopnya perusahaan ya, bukan perorangan. Nah itu bisa nanya tuh. Mungkin bahkan kalau sampai ada yang urgent mau konsultasi, ya nanti kita adalah kayak jasanya bagaimana. Tapi kan yang penting masalahnya itu bisa terhandle. Nah tapi untuk masuk ke grup WhatsApp ini nggak berbayar kayak gitu. Nah mungkin dari Theo ada ini nggak kayak tips buat teman-teman yang mungkin di perusahaan, mungkin di teman-temannya bagian IT di satu perusahaan atau mungkin owner satu perusahaan, bagaimana sih, maksudnya ini kan ransom ini mengerikan banget ya kan, kalau sampai kena kan perusahaan bisa lumpuh kan. Bahkan kayak di Indonesia aja kita udah tahu tahun lalu tuh terjadi Bank BSI ya, meskipun kita nggak tahu detailnya, tapi kan di Lockbit itu dicantumin, bahkan dikasih sampel datanya ya kan. Waduh, ngeri banget itu. Nah itu gimana dari Theo, mungkin bisa kasih tips atau mungkin kasih masukan buat teman-teman kita yang di perusahaan tuh gimana sih supaya data di perusahaan tuh lebih aman. Oke. Paling yang mau gue tandain banget ya, jangan lupa lah itu data di backup. Jangan lupa di backup. Ya, jangan lupa di backup. Penting banget. Perusahaan jangan pelit sama karyawan, kasih fasilitas. Mereka harus tahu keamanan informasi itu sangat penting. Jadi setiap karyawan, tidak hanya staf IT-nya aja, itu harus banget paham tentang keamanan informasi. Karena bukan karena teknologinya aja yang nggak update, people-nya pun orangnya harus update. Kalau misalkan bisa di training. Karena nggak semua orang paham. Ada link sedikit dipencet kena. Ada gambar lucu sedikit dipencet kena. Download PDF, download sesuatu yang dari Google mungkin tidak dilihat ya, kalau ternyata itu tuh biasa mengandung virus, malware, bisa jadi yang Trojan.
Yang kayak gitu-gitu tuh perlu banget loh. Jadi harus ditingkatin lagi literasi digitalnya untuk staff-staff, semua staff. Jadi kalau ada uang tolonglah dibikin training. Ada budget? Ada budget ya, ada Iya, iya. budget. Jadi kalian juga nggak kebingungan sendiri kalau udah kena. Minimal daripada harus mengobati kan harusnya mencegah aja ya. Jadi nggak begitu sakit, nggak harus ngeluarin duit lebih besar daripada training. Itu sih yang paling penting. Sama ini jangan lupa diupdate OS-nya, antivirusnya, firewall-nya di standby-in supaya ya mencegah ada notif lah kalau misalkan ada virus atau apa. Ngomong-ngomong yang tadi yang pertama itu OS-nya pakai apa? Windows Tapi nggak update. nggak update. Nggak, maksudnya Windows-nya Windows berapa gitu? Apa mungkin masih Windows XP gitu? Enggak sih. Udah 10, cuman kan 10 itu minta update terus kalau Iya, misalkan benar-benar. dia belum 11. Iya. Jadi update terus dan mungkin karena staff-staffnya juga capek, males, mungkin lebih mentingin kerjaan yang harus on deadline. Akhirnya ntar aja deh Iya. gitu. Iya, benar. Ya itu ya, maksudnya apa antivirus diupdate, firewall Iya, update, terus kemudian OS juga update ya kan. Nah, tapi kadang ya gitu ya, maksudnya udah diupdatein semua, udah pakai firewall yang bagus, yang canggih, cuma people-nya kalau nggak diupdate bahaya juga ya. Itu yang jadi masalah. Karena kerentanan yang banget sering terjadi itu justru people-nya. Iya. Kadang kitanya udah oke banget nih, teknologi udah paling aman, paling canggih. Sama kayak case saya yang pertama ini, dia bilang, aduh teknologi kayaknya udah oke deh. Tapi ternyata kan human-nya, people-nya. Jadi Iya. sebetulnya itu link sudah berisi ransom, dia klik dengan iming-iming ya ini emailnya dari atasan. Jadi di fake sama dia dimanipulasi. Itu fake-nya sampai ini nggak sih? Sampai apa? Kalau itu kan ada yang apa tuh? Kalau yang di custom tuh kayak spear phishing gitu. Iya kayak gitu. Berarti sampai kayak nama atasannya aja si Iya, persis. attackernya itu tahu ya. Memang sudah ditarget. Waduh. Memang gila, sudah gila. ditarget. Iya. Jadi waktu itu abis itu ini dong di sana bikin training. Kalau sejauh Staffnya? ini Belum ya? sih Di perusahaan itu? paling masih backup aja. Masih backup. Nggak, waktu itu bikin training di mana? Di situ nggak? Bukan, itu Lain ya? beda lagi. Perlu banget sih ya training begitu ya. Maksudnya tuh, maksudnya kan kalau di perusahaan itu kan staff yang pegang komputer kan banyak, dan kalau mereka pegang komputer itu kan tersambung dengan sistem, mungkin dengan servernya si perusahaan itu, ya kan apa namanya, kayak tadi kayak kasus pertama kan database servernya itu di lock datanya, dikunci, nggak bisa dipakai kan, jadi perusahaan nggak bisa jalan, nggak bisa bekerja. Itu paling nggak staff yang megang komputer tuh udah harusnya diupdate semua ya, di training semua supaya mereka itu nggak gampang kena serangan yang kayak tadi tuh. Jadi kalau misalnya itu kan nggak di training, mereka itu lengah, kena phishing, mungkin kena file attachment malware kayak gitu-gitu, itu sekali kena udah lumpuh satu perusahaan ya kan. Betul. Padahal sebenarnya mereka mungkin cukup dibikin training lah, jadi mereka tuh dapat security awareness-nya, jadi nggak sembarangan kayak gitu. Betul. Kayak boleh nih Theo nih kita bikin mungkin training security awareness yang kayak begini, mungkin yang kalau mau yang offline kita bisa bikin ya lebih bagus ya. Iya. Tapi kalau mungkin yang pengen kita bikin versi ringannya, kita bikin versi online ya mungkin aja bisa ya kan. Iya. Kita mungkin lewat Zoom apa bagaimana kan, setidaknya lebih ini ya, maksudnya perusahaan itu jadi setidaknya staff-staffnya yang pegang data perusahaan ini itu bisa jaga supaya jangan sampai datanya kecurian atau mungkin datanya sampai kayak kena ransom itu bisa sampai kekunci gitu. Oke, dari Theo mungkin ada mau cerita apa lagi? Kalau untuk pembahasan ransom sih udah Cukup selesai. Oke. Nah, terus kayak ini ya, masa masih banyak yang bisa kita bahas lagi, masih banyak topik-topik yang menarik lagi. Mungkin nanti kita akan atur waktu lagi, kita ngobrol-ngobrolin nanti seputar cyber security. Soalnya cyber security nggak cuma ransom doang, banyak. Betul. ya kan. Dan nggak selain ransom juga banyak topik-topik lain, dan tiap topik itu banyak pelajaran yang kita bisa ambil seru-seru.
Ya, oke teman-teman, thank you udah ngikutin podcast ini. See you di podcast berikutnya. Thank you.